Saya rasa Roy Suryo memiliki masalah kejiwaan. Dia punya masalah psikologis. Dan karena itulah dia sekarang terpaksa lagi berurusan dengan pengadilan terkait ijazah S1 Jokowi. Penyidik Bareskrim Polri bakal dilaporkan Roy Suryo terkait penyelidikan ijazah Jokowi. Tidak transparan dan bahkan saya tadi juga kebetulan barusan ada meeting ya dengan teman-teman. Akan segera dilaporkan kepada instansi-instansi di atas Mabes Polri. Misalnya apa? Ya misalnya pengawas ya, Wasisdiknya. Kemudian juga sampai ke Kompolnas. Juga meskipun ya Kompolnas sih ya 11-12 lah, tapi nggak apa-apa harus Pak Kapolri, Pak Listio Sigit kita kabari. Kemudian juga Pak Wakapolri, meskipun itu internal semua, tapi perlu. Jadi masyarakat supaya tahu bahwa ini ada proses tidak benar. Roy menilai rilis Bareskrim Polri beberapa hari lalu terkait ijazah Jokowi tidak benar dan tidak transparan. Roy juga mengkritik penghentian penyelidikan ijazah Jokowi. Itu namanya loncat kodok jauh banget. Gitu, kata Roy. Sebelumnya Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro menyatakan menghentikan penyelidikan. Dari pengaduan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan pidana sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya, kata Juhandani dalam konferensi pers, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Pakar telematika Roy Suryo akan melaporkan penyidik Bareskrim Polri kepada sejumlah institusi pengawasan internal, imbas proses pemeriksaan terhadap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Tidak transparan penyelidikannya, dan bakal dilaporkan ke instansi di atasnya di Mabes Polri, ujar Roy saat menjadi narasumber di program Adisti On Point di YouTube Kompas TV, Jumat tanggal 23 Mei tahun 2025. Roy menilai, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Ditipidum Bareskrim Polri tidak transparan sehingga pantas dilaporkan ke atasannya. Akan dilaporkan ke misalnya, pengawasan dan penyidikan Wasidik Kompolnas. Meski Kompolnas 11-12, Kapolri, kita kabari, ujar Roy. Roy mengatakan, walaupun lembaga yang akan didatanginya adalah pengawas internal Polri, laporan ini tetap perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui ada proses yang tidak benar. Meskipun itu internal semua, tapi perlu dilaporkan. Masyarakat biar tahu ini prosesnya tidak benar, imbuh Roy. Ada beberapa hal yang menurut Roy janggal dalam proses penyelidikan dari Bareskrim Polri. Pertama, proses penyelidikan berlangsung secara tertutup. Ia mengatakan, perwakilan dari Egy Sujana dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA belum sekalipun diperiksa penyidik. Ini prosesnya sembunyi-sembunyi, harusnya gelar terbuka, ijazahnya tampilkan. Kemudian, undang pakar-pakar, biar semua terbuka, kata Roy lagi. Ia juga meragukan keaslian dari 3 ijazah pembanding yang digunakan Bareskrim Polri. Menurut dia, berhubung identitas para pemilik ijazah tidak dibuka, dokumen tersebut juga bisa saja dipalsukan. 3 orang pemilik ijazah itu kita tahu apa identitasnya. Itu bisa juga gerombolannya, itu bisa saja cetak baru juga, kata Roy. Diberitakan sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro menegaskan, penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dihentikan. Hal ini diputuskan setelah Bareskrim menyelesaikan uji laboratorium forensik Lab 4 terhadap ijazah Jokowi. Hasil uji Lab 4 menyatakan ijazah ex-kepala negara itu diberitakan sebelumnya. Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro menegaskan, penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dihentikan. Hal ini diputuskan setelah Bareskrim menyelesaikan uji laboratorium forensik Lab 4 terhadap ijazah Jokowi. Hasil uji Lab 4 menyatakan ijazah ex-kepala negara itu identik dengan pembanding rekan seangkatannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM. Dari proses pengaduan dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan pidana sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya, kata Juhandani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis tanggal 22 Mei tahun 2020.